Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita lebih mudah memahami pembelajaran kita pada kali ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel pada subbab sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan dan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dengan baik dan benar setelah mencermati video pembelajaran ini dan materi yang kakak berikan. Nah, prasyarat dari materi ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat tertingginya 2. Nah, kita memasuki apa sih itu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, jadi pengertiannya adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi, di sini adalah irisannya. Nah, dapat kita lihat contoh di sini. Ini adalah sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini seperti yang kakak sudah bilang, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya membuka ke atas. Dan perlu diingat lagi, untuk Y-nya positif, jika A lebih dari 0 maka membukanya ke atas. Sedangkan A-nya kurang dari 0 maka membuka ke bawah. Dan ingat, Y-nya harus positif. Nah, ini adalah persamaan garis, di mana Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 3, atau bentuk umumnya bisa jadi seperti ini. Nah, kita lihat pada persamaan garis di sini ada Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 3, atau bisa kita tuliskan dengan seperti ini, Y dikurang 2X dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kan kita lihat di sini sama dengan minus 2X ditambah Y dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Maka kan A-nya sama dengan minus 2. Minus 2. B-nya sama dengan 1. Dan C-nya sama dengan minus 3. Nah, kalau dari sini kan kita bisa menggunakan syarat-syarat pada pertidaksamaan garis untuk lebih mempermudah. Jika tidak, bisa saja kita menggunakan titik uji untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian irisan dari kedua pertidaksamaan tadi. Irisan dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bisa kita lihat di sini, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kan di sini yang bersih. Untuk Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 3, kan yang bersihnya di sebelah sini. Kemudian untuk daerah 2Y kurang dari 2X pangkat 2 ditambah 6, daerah bersihnya kan yang di atas ini, yang ini. Jadi kan untuk irisannya maka yang ini saja. Nah, yang ini saja yang irisan keduanya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel,
Langkahnya kita gambar dulu sketsa grafik dengan menjadikan persamaan. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu koordinat titik puncak pada pertidaksamaan kuadrat. Mencarinya bisa dengan X sama dengan minus B per 2A, dan untuk Y sama dengan min D per 4A, atau sama dengan min B pangkat 2 kurang 4AC per 4A. Atau agar lebih mudah, kita bisa menggunakan Y ini sama dengan Fx. Nah, Fx-nya kan kita masukkan aja. Kita masukkan saja nilai X-nya ke dalam sini. Jadi kan misalnya di sini diketahui nilainya X-nya sudah berapa, lalu kita masukkan ke pertidaksamaan dari Fx itu sendiri, dari Y. Nah, kemudian kita bisa menentukan titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui kita lihat pada gambar apa saja yang dilewati. Tidak mesti yang harus pada titik puncak atau yang memotong sumbu X dan sumbu Y, tidak mesti. Tetapi apa saja yang dilewati dan angkanya mudah untuk kita tentukan. Kita juga bisa menggunakan titik uji untuk menentukan titik yang dilalui ini. Bisa saja kita ambil titik sembarang atau nilai sembarang, kita masukkan ke salah satu X atau Y-nya. Nah, kemudian kan kita akan mendapatkan nilai salah satunya lagi. Nah, kemudian yang kedua, lakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian juga dicari dengan titik uji. Nah, di mana jika daerah penyelesaian kita ingat kembali adalah bagian bersih, dan itu adalah kesepakatan guru masing-masing. Kalau di sini kita menyepakatinya daerah bersih adalah daerah penyelesaian. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 dan X plus Y kurang dari 2. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tentukan dulu Y-nya, A-nya sama dengan berapa, yang kuadratnya. A-nya sama dengan 1, kita lihat dari sini. Kemudian B-nya berapa, minus 2, kita lihat. Kemudian C-nya minus 3. Lalu kita masukkan ke absis. Nah, atau titik X, kita masukkan min B per 2A. B-nya kita ganti dengan minus 2, kemudian A-nya kita ganti 1. Nah, minus 2 dikali minus, maka dapat hasilnya plus. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian untuk Y sama dengan, nah ini agar lebih mempermudah, kita sama dengankan Y sama dengan Fx. Nah, maka X di sini, X di sini kita ganti dengan 1 menjadi F1. Nah, di sini kita dapat jadinya ini semua nilai X kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan minus 4. Nah, kemudian untuk titik yang dilalui kita cari di sini. Yang pertama adalah 0. Nah, misal X-nya yang kita ganti 0, maka 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0 dikurang 3, maka dapat hasilnya kan minus 3. Nah, maka di sini dituliskan kan 0, minus 3. Kemudian yang kedua, kita bisa memfaktorkan dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Kan ini bisa kita faktorkan menjadi di sini X, kemudian 3 kan yang bisa dikalikan adalah 1 dan 3. Maka di sini 1, di sini 3. Nah, untuk tandanya kan di sini minus 2. Supaya menghasilkan minus 2 berarti kita harus meminuskan yang lebih besar. Jadi di 3 sini minus, di sini plus. Nah, kemudian X plus 1 sama dengan kan 0. Maka
X sama dengan minus 1. 3, X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 3. Nah, sudah didapat maka minus 1. Nah, maka didapat hasilnya 3,0. X-nya kan 3, 3,0 dan minus 1,0. Nah, itu. Kemudian untuk persamaan garis X plus Y sama dengan 2. X-nya kita misalkan 0. Maka 0 Y sama dengan 2. Jika Y-nya yang kita sama dengan ke 0, maka X sama dengan 2. Maka didapat 0,2 dan 2,0. Kita lanjut. Nah, kita tentukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Di sini kakak mengambil titik ujinya 0,0. Nah, tadi kan sudah kita gambar. Sebelum menentukan titik uji, kita gambar dulu titik-titiknya. Yang tadi kan ini titik puncak. Titik puncak. Kemudian ini titik yang melalui X. Nih. Kemudian ada lagi tadi titik yang di sini. Nah, kan ada 4 titik tadi. Jadi 1,-4 itu kan puncak. Kemudian tadi ada 0,-3, kemudian 3,0 dan -1,0. Nah, untuk persamaan garisnya tadi kan 2,0 dan 0,2. Nah, setelah kita dapatkan, kita tentukan karena tadi pertidaksamaannya tandanya tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus nih, putus-putus. Nah, setelah itu kita menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk Y lebih dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, Y-nya kan 0. Kemudian kita akan mengambil titik uji 0,0. Jadi masukkan 0. 0 lebih dari 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. 0 lebih dari 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka 0 lebih dari kurang negatif 3. Nah, 0 lebih dari negatif 3, apakah pernyataan ini benar atau salah? Nah, karena 0 lebih besar dari minus 3, maka pernyataan ini benar. Lalu titik 0,0 adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Makanya di sini putih. Nah, kemudian X plus Y kurang dari 2. Kita masukkan 0,0. Nah, kemudian 0 tambah 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 2. Pernyataan ini juga benar. Maka 0,0 juga termasuk daerah penyelesaian. Nah, lalu setelah dapat tadi, karena di sini daerah penyelesaian, kita gabungkan kedua gambar tersebut, didapatlah daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya didapat dari situ.